Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, Ya, halo, Assalamualaikum. Dengan siapa saya bicara? dengan Satria. Oh ya, Mas Satria, tadi kan kita chat ya. Mas Satria bilang ada kisah-kisah kejiwaan selawat yang dirasakan. Boleh dong diceritain bagaimana kisahnya? Oh, kisahnya itu awalnya begini, oh, statusnya malu sih nggak seberapa ya kalau menurut saya ini apa Ya, bagi orang lain loh ya. ya nggak apa-apa, ini Eh, kan keajaiban gitu. tapi setidaknya itu menjadi kalau bagi saya pribadi itu menjadi apa ya? Kayak semangat lah, penyemangat benar-benar bahwa betul keyakinan sampai kemana sempat saya goyah, iya apa enggak gitu, misalnya gitu ya. Jadi awalnya itu begini Pak Ustadz, sebetulnya sudah lama melihat apa YouTube-nya Pak Ustadz ini. Mm-mm. Kadang-kadang kan ada orang misalnya saya lihat lunas utang 45 juta, sekian ratus juta. Kadang-kadang mohon maaf nih Ustadz, mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Mm-mm. Bener apa enggak ini, jangan-jangan ini hanya youtubernya aja cari pure gitu kan. Oke. Gitu awalnya seperti itu. Mohon maaf nih kalau saya sudah, mohon maaf sekali Ustaz. Terus gimana? Aja ya seiring dengan waktu kemarin itu saya di keluarga ada kendala Ustaz. Apa istilahnya, saya kan membuat program Ustadz ya, mau program-program, tiba-tiba ada masalah di perusahaan tersebut, jadi semua terpending. Nah, Maksudnya program yang apa nih? kebutuhan itu sudah udah terencana, hanya istilahnya goyah lah, gobek kan kemana lagi gitu kan. Enggak, maksudnya Sedangkan saya pernah Mas Satria ini, trauma. Mas Satria, Ya, ini ya. maksudnya program apa sih yang dimaksud itu? Oh, saya membuat program-program komputer gitu loh, terutama untuk software-software sederhana gitu, Oh, Mas Ustaz. seorang programmer? Pesanan-pesanan. Mas Satria seorang programmer? Betul, programmer. Oke. Itu awalnya dulu saya sempat bekerja di sebuah perusahaan, tetapi karena sudah resign namanya, udah resign. Jadi saya misalnya di rumah itu ya istri sambil jualan kuliner ya, Kemudian saya juga menerima orderan-orderan. Nah, kemarin itu saya bekerja sama dengan sebuah perusahaan asing gitu kan, dan dapat orderan. Awalnya lancar. Saya di situ ya, saya kemarin sempat berpikir begini, apakah karena suudon saya, mungkin Allah menguji gitu kan, saya sadar masih suatu tobat segala macam, mohon maaf atas segala kehilapan seperti itu, takutnya bersuudon Ustaz ya. Nah, saya diuji seperti itu pas kebutuhan sangat tinggi Pak Ustaz, terutama yaitu untuk kebutuhan anak-anak sekolah gitu kan, Iya. anak sekolah segala macam. Akhirnya sampai saya di titik nol Ustaz, nggak punya uang spesial pun nggak punya, sampai beras habis. Nah, Terus di akhirnya minggu gimana? kemarin itu kurang lebih 2 minggu ya seminggu lah, belum ada 10 hari kok. Saya tuh habis sholat, habis wiridan, saya sampai kemarin sempat mabuk amalan, bingung mana ini saya bingung kan. Ya maklum gak ada gurunya Ustaz, sebisa-bisanya gitu kan. Kemudian saya lihat nggak sengaja itu ada yang itu loh Ustaz, yang ada orang yang punya harus lunas utang 20 juta dalam waktu seminggu atau berapa gitu loh ya, lupa lagi saya. Oh ya, itu judulnya kira-kira ini ya. 6 hari harus lunas utang 20 juta, lakukan amalan ini gitu ya, judul videonya. Ya, itu kalau nggak salah Ustaz itu menjawab pertanyaan atau apa, saya kurang paham ya, lupa lagi. Saya intinya seperti itu. Nah, di situ kan ada istilah uzlah, istilahnya kayak tirakat lah gitu ya. Ya. Nah kemarin saya suntuk, akhirnya saya tuh saya bertanya-tanya iya apa enggak gitu kan ya. Saya menyatakan ya Allah, jika emang ini adalah jalan, emang tolong tunjukkan, tolong buktikan saya betul-betul, karena kalau misalnya harus minjam ke siapa, saya udah banyak kecewa lah, dan dengan orang itu daripada sukses lebih banyak kecewanya gitu kan. Akhirnya saya setiap malam itu pergi ke masjid Ustaz, sekitar jam 11 sudah meninggalkan rumah. Saya pergi ke masjid sampai dengan waktu subuh, saya di situ. Karena saya nggak tahu doanya, pokoknya niat saya adalah bersolawat untuk diberikan kemudahan, diberikan jalan untuk kebutuhan yang sedang saya hadapi gitu aja udah. Awalnya sih nggak langsung besar gitu, saat baru dapat 1.000 udah teler gitu kan, ngantuk. Saya sambung lagi karena saya masih ini yang bener bagaimana sih sholawat ya, saya nggak, pokoknya saya jalanin terus aja. Nah pada waktu itu
itu dulu udah nggak punya apa-apa Ustaz. Saya cuma berdoa gini, ya Allah, saya hanya butuh uang 500.000. Benar Ustaz, saya habis sholat, habis subuh, habis baca hamdalah, saya wirid, sekitar jam berapa ya? Enggak lama, sekitar jam 8-an saya dapat 500.000. 500.000 itu bukan pinjam, bukan, kan saya berdoanya jangan sampai minjem. Itu ada orang yang minta tolong dicekin, ini saya punya programnya error gitu loh Ustaz. Misalnya diburuhi gitu ya, diburuhi. Alhamdulillah bisa untuk ini. Kemudian nggak lama lagi, disitu mulai yakin. Alhamdulillah, berarti apa kebetulan apa benar gitu kan. Saya tingkatkan lagi Ustaz, yang awalnya cuma nggak nyampe, paling cuma 800.000, 1.100 nggak nyampe. Naikin lagi, akhirnya saya sampai di 4.000, tertinggi 4.000. Tiba-tiba sama kondisi seperti itu. Saya hanya pas ditagih, ada amanah ya, yang harus terbayar hari itu kan. Saya bingung aja, amanahnya bukan apa-apa, Pak ya anak sekolah gitu lah. Terus anak saya yang lagi magang mau pulang nggak punya ongkos gitu kan. Saya berdoa lagi, saya perbanyak, terus saya pertegas sampai nangis gitu kan. Tapi karena di masjid kan gak ada orang, ya cuek aja kan. Kalau di rumah ya mungkin malu ya. Kalau di masjid sendirian, digelap-gelapin, memang masjidnya tempat saya biasa, kalau di tempat saya tuh masjidnya gelap gitu kan, gak ada yang nyanyi. Kemudian saya terbersit, tiba-tiba tuh bisa nggak kepikiran lah. Saya coba hubungi seseorang. Nah seorang itu tiba-tiba bilang, aduh kebetulan dihubungi, saya nggak tahu nomor HP-nya, lupa, tolong dong buatkan ini program untuk trading gitu kan. Saya buatkan, saya nggak nyebutin berapa nominalnya, nggak tahu berapa. Pas saya kerjain hari itu, sebelum sholat asar selesai saya kirimkan, dan langsung dibayar 1 juta rupiah Ustaz. Memang harga program, memang seandainya Mas kalau pasaran harganya itu memang segitu ya? Ya enggak Ustaz, lebih. Saya dulu pernah membuat ada yang harganya 3,5 juta, ada pokoknya nggak ada yang murahnya. Itu kan istilahnya saya pokoknya apa yang saya terima itu sudah rezeki terbaik. Saya khawatir kalau saya hargain takutnya nolak nggak jadi gitu loh, pikirnya gitu aja kemarin itu. Gitu aja. Jadi saya berpikir pokoknya berapapun besarnya nominalnya, itulah pertolongan Allah nyata gitu aja kan. Itu adalah keajaiban kedua Ustaz, keajaiban kedua. Kemudian lagi apa lagi itu? Sama juga itu hari pertama, itu 1 hari ya, 2 hari menjalankan saya dapat 500 lagi. Kemudian saya dapat lagi setelah 1 hari dapat lagi, kemudian dapat lagi tapi kecil. Kalau ini bukan, ini tiba-tiba saya disuruh orang menjualkan laptopnya gitu ya, laptop dapat 300.000 gitu kan. Alhamdulillah. Nah kemarin itu saya dari kemarin malam itu saya berniat pas malam Jumat nih, karena saya baca-baca, saya lihat di YouTube malam Jumat adalah malam yang sangat barokah gitu kan. Daripada saya di rumah nganggur terus nanti salah kata dengan istri jadi bertengkar, mendingan saya buat itikaf aja gitu kan. Rencana saya berniat, ya Allah, saya nggak bisa janji sekian puluh ribu, nggak bisa. Saya hanya akan berusaha malam ini semaksimal mungkin, sebesar-besarnya. Saya lihat tadi ini di saya sengaja beli kemarin, nggak beli karena pakai tasbih berepotan Ustaz ya. Saya pakai tasbih digital. Ini saya tembus di 18.000. Ternyata betul Ustaz, di atas 10.000 kontan. Subhanallah, tadi ini barusan jam 4 barusan saya masuk 1,5 juta. Itu apa lagi? Barusan, demi Allah. Uang apa itu? Kalau ini, itu dari mana? Uang itu uang kerjaan lagi atau gimana? Gini, tadi pagi itu setelah sholat duha, saya sempat benar-benar ngebleng doang. Saya doa saya cuma satu, ya Allah jangan sampai saya langkah dalam kegelapan ini. Dan yang pasti saya nggak mau minjam karena belum tentu dapat, kecewa pasti gitu kan. Akhirnya saya terbersit, saya ada teman tempo hari itu pernah ada bukan teman dekat gini, hanya teman di grup aja, kenal di grup aja, di sebuah grup, tapi dia suka sharing. Pernah dia menampilkan sebuah sistem trading, harganya mahal. Harganya itu kalau beli di online shop itu harganya sekitar di hampir 10 juta lah ya, atau di atas 5 ya. Kemudian saya coba
saya informasi tawarkan, ini saya nggak menghargai, silakan berapa, tetapi saat ini saya sedang membutuhkan biaya untuk saya gitu. Kemudian saya kirimkan, dan ternyata saya bantu, saya kasih 1,5 juta, Ustaz. Masya Allah. Jadi saya nggak menghargakan. Kalau saya menghargakan takutnya. Halo. Nah, jadi kan, aduh, sama dengan luar rezeki kan, ya. Alhamdulillah. Jadi padahal saya butuh uang itu hanya 2 juta, Ustaz. Ternyata yang masuk 3,8 total itu. Tapi tadi 1,5 juta, terus 3,8 dari mana lagi? Oh enggak, total. Oh, total hari ini gitu. Dengan yang kemarin kecil-kecil, yang dari yang 500, yang 1 gitu. juta, yang 500 Iya. lagi, kemudian 300.000, kemudian gitu. sekarang kan berarti kan kurang lebih segitu, Ustaz. Iya, jadi yang Mama sebetulnya butuh cuma 2 juta, tapi yang Allah kasih lebih ya. Betul itu, subhanallah. Saya sampai gemeter nangis, Ustaz. Saya langsung langsung saya wudhu, langsung sujud syukur, Ustaz. Jadi subhanallah, ternyata padahal saya nggak tahu ilmunya itu sholawat, nggak tahu berapa jumlahnya, pokoknya asal baca aja, baca yakin. Sholawat yang dibaca itu Sallallahu Alaihi Muhammad atau yang lain? Sholawat Jibril, Sallallahu Alaihi Muhammad. Oke. Nah, kenapa tadi tiba-tiba punya inisiatif mau ngechat saya? Ya, karena jalannya, petunjuknya, saya itu lewat videonya Ustadz tadi. Bagaimanapun juga saya berterima kasih lah Ustadz, gitu kan. Iya. Karena di tempat lain saya menghubungi, mohon maaf, tapi jangan di-share ya. Ujung-ujungnya dimintain duit, ya ada amalan ini bayarnya sekian loh, saya nggak punya uang, harus beli amalan gitu kan. Harus dijazakan dulu. Ini sholawatnya kalau nggak dijazakan nggak mandi, nggak manjur gitu kan. Wah, gitu lah Ustadz. Iya. Nah, dari kejadian ini kan dapat disimpulkan bahwa sebetulnya walaupun kita punya keahlian, Mas kan punya keahlian di bidang programming, tapi kalau namanya jalan-jalan rezeki itu kan tetap Allah yang menentukan, kan gitu ya. Betul. Keahlian itu adalah bekal, tetapi kalau Allah belum memberikan jalannya, tetap aja, Ustaz. Iya. Belum, betul. Jadi sebenarnya yang saya ajarkan tadi ujlah itu atau berzikir 1 harian pun itu bukan kita malas bekerja, bukan, tapi dengan cara itulah kita dibukakan jalan-jalan oleh Allah, kan gitu ya. Betul, ada jawaban yang tanya saya bingung mesti kemana, bagaimana. Padahal istilahnya kalau dagangan, saya punya dagangan nih, tapi bagaimana cara mendagangkannya gitu. Makanya dengan cara itu, jadi uang itu bukan tiba-tiba ini. Ya walaupun mungkin ya saya kemarin ada yang transfer masuk otomatis gitu kan. Saya masih kejauhan lah, karena saya mawas diri. Saya masih belum seberapa ibadah saya, mungkin masih banyak kekurangan segala macam. Dengan dibukakan ini, ya Allah, ternyata betul pertolongan Allah itu maha nyata, dan Allah itu sangat-sangat dekat. Sangat dekat ternyata. Hanya kitanya aja yang gak. Jadi dengan kisah ini Mas sudah semakin yakin ya dengan pertolongan Allah? Pasti, dan saya akan lebih meningkatkan lagi, dan mulai malam ini saya bertekad, saya berusaha tidak akan meninggalkan minimal 1.000 per hari. Masya Allah. Saya usahakan. Oke. Terima kasih loh Mas Satria sudah berbagi cerita di sini. Terima kasih sama-sama Ustaz, sekali lagi saya terima kasih. Saya doakan semoga Ustaz dan keluarga sehat selalu, berlimpah rezekinya, dan sudah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Oke, kalau begitu kita tutup dulu pembicaraan kita ya. Baik Ustaz, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itulah tadi Mas Satria ya. Tiba-tiba tadi ngechat saya, katanya awalnya karena dia sudah bingung, dia melihat video saya. Jadi memang beberapa hari yang lalu tuh ada yang kayaknya ngechat saya, nanya, Mas, Ustadz, saya ini harus membayar uang 20 juta dalam tempo 6 hari lagi. Nah, amalan apa yang harus saya lakukan? Lalu saya jawab di video itu. Jadi bayar tagihan, kira-kira judulnya ya, nanti saya kasih deh videonya ya, screenshotnya di sini atau di mana? Di sini atau di sini ya. Jadi saya jawab, sebaiknya kalau kita punya masalah yang mendesak, punya kebutuhan yang sangat mendesak, kita melakukan ujlah. Ujlah itu artinya kita berdiam diri, menyendiri, kalau bisa
24 jam lebih bagus ya. Tapi kalau belum bisa 24 jam, kita boleh kok misalnya 8 jam, 10 jam, atau 15 jam. Kita menyendiri dulu. Kalau bisa di dalam sebuah kamar di rumah bagus. Tapi kalau misalnya banyak gangguan anak-anak atau siapa yang mengganggu, mendingan kita cari tempat yang lain, misalnya di masjid ya. Lakukan uzlah. Apa yang dilakukan itu sholawat sallallahu ala Muhammad, dizikirkan sebanyak-banyaknya. Sallallahu ala Muhammad. Kemudian ibadah-ibadah yang lain, sholat fardu, tahajud, sholat hajat, semua dijaga. Dan berserah diri kepada Allah, minta. Jadi istirahatnya itu ya cuma misalnya tidur, makan, ke WC, ke toilet, itu saja, atau mandi misalnya. Selebihnya gunakan untuk salawat atau sholat fardu. Nah, selebihnya gunakan untuk salawat. Nah, insya Allah kalau Anda melakukan ini sampai kepada batas waktu, akan diberikan oleh Allah jalan-jalan terbaik. Begitu. Jadi teman-teman, insya Allah ya, mudah-mudahan banyak keberkahan yang kita rasakan kalau kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita boleh tidak punya apa-apa di dunia ini, tetapi kalau kita punya Allah, maka semuanya akan dimudahkan. Ya, saya mau berpromosi dulu ya teman-teman ya. Teman-teman yang belum punya buku saya, ini buku saya, buku tulisan saya sendiri. Ini ya, buku jilid 1 dan ini buku jilid 2. Teman-teman bisa dapatkan bukunya ini ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Kemudian ada lagi tasbih digital ini yang bisa dicas. Teman-teman bisa order ke WA yang tadi, yaitu 0812 771 62924. Dan teman-teman yang ingin mengirimkan kisah-kisah keajaiban salawatnya, boleh berkirim kisah ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk di-share video ini sebanyak-banyaknya sehingga semakin banyak orang yang terinspirasi. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.